Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kajiannya Kitab Kuning. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan sedikit memberikan materi bagaimana tata cara mengi'rab sebuah kalimat dalam tulisannya Kitabnya Jurumiyah. Di lafaz yang pertama yaitu di sana ada lafaz al-kalamu wal lafzul murakabu al-mufidu bil wad'i, ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini akan dijelaskan, akan dibahas secara detail, ya, bagaimana tata cara mengi'rab atau bahasa santrinya itu mengerab suatu kalimat, ya. Nah, di sini yang pertama cara mengi'rabnya seperti apa? Lafaz al-kalamu wal lafzul murakabu al-mufidu bil wad'i, ya, yang diberi warna biru ini akan nanti dibahas satu persatu bagaimana tata cara mengi'rab sebuah kalimat dalam ilmu nahu, ya. Langsung saja supaya tidak berlama-lama lagi. Al-kalamu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun dhafiratun fi akhirih. Bahwa lafaz al-kalamu di sini posisinya adalah sebagai mubtada, dirapakan bil ibtida karena adanya di awalan, ya, dibaca al-kalamu, kemudian ada alif lamnya, kemudian disimpannya di awal, makanya secara langsung ini disebut sebagai mubtada. Jangan ragu lagi, apabila ada suatu isim di awal kalimat memakai alif lam dan kemudian didomahkan huruf terakhirnya, ini posisinya sebagai mubtada, ya. Wa alamatu raf'ihi, dan cirinya adalah rafa domah dohir. Kelihatan di sini bahwa al-kalamu dibaca domah dohir dengan kelihatan, makanya disebut sebagai mubtada posisinya. Langsung saja ke yang kedua yaitu lafaz huwa, ya. Lafaz huwa di sini posisinya sebagai apa? Nanti setelah di-i'rab akan ketahuan posisinya seperti apa. Nah, huwa dhamir munfasil mubtada utsani mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabni la yadharu fihi al-i'rab. Nah, huwa di sini kalau sudah di-i'rab seperti ini bisa ketahuan bahwa posisi huwa di sini adalah sebagai dhamir munfasil dan sebagai mubtada yang kedua, karena tadi mubtada pertamanya adalah lafaz al-kalamu. Nah, kenapa di sini gak dibaca hu? Karena kan mubtada itu harus dibaca rafa ataupun dibaca doma. Ini kan dibaca huwa, dibaca fathah karena hukum isim dhamir itu adalah mabni alal fathi. Karena ini sifatnya hukumnya adalah mabni, ya, gak bisa dibaca hu, ya, harus dibaca huwa, ya. Langsung ke yang ketiga lafaz al-labdu. Seperti apa i'robannya? Nah, ini i'roban lafaz al-labdu dalam kitabnya Jurumiyah. Al-labdu khabar mubtada marfu'un bil mubtada'i wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal jumlatu minal mubtada wal khabar la mahala laha minal i'rab jumlatun musta'nafah. Ini adalah i'roban lafaz al-labdu. Sebagai apa al-labdu di sini? Sebagai khobar mubtada. Khobar dari mana? Pastinya dari sini, ya, karena setiap ada mubtada harus ada khobarnya. Makanya al-labdu dibaca rafa karena antara mubtada dengan khobar harus seragam dalam artian apabila mubtadanya dibaca rafa maka dalam khobarnya pun harus dibaca rafa. Makanya lafaz al-labdu di sini posisinya setelah di-i'rab seperti ini bisa ketahuan yaitu sebagai khobar mubtada, ya. Langsung ke lafaz yang keempat, al-murakabu, ya. Al-murakabu i'robannya seperti apa? I'roban al-murakabu yaitu na'tun minal labdi wa na'tun minal marfu'i marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya. Bahwa i'roban al-murakabu di sini posisinya adalah sebagai na'at ataupun sifat, ya. Sifat dari mana, ya, posisinya dari sini, ya. Makanya dibaca al-murakabu, dibaca rafa karena naat itu adalah termasuk kepada salah satu isim yang nurut, ya. Ada 4, ada atap, ya, kemudian ada sifat, ya, itu termasuk ada taukid, ya, ada badal. Nah, nanti itu termasuk kepada isim-isim yang rafanya itu nurut kepada lafaz yang sebelumnya, ya. Kemudian al-mufidu nanti i'robannya seperti apa? Jadi kalau kita belajar i'rob, ya, setelah di-i'rob seperti ini dalam suatu kitab kuning ataupun kitab yang tidak ada harkat, ya, tidak ada terjemah,
nanti bisa ketahuan posisinya seperti apa dan harus dibaca seperti apa. Ini kenapa dibaca al-kalamu, karena sebagai mubtada, nggak bisa dibaca al-kalami. Kalau kita sudah paham i'rab, ya nanti bisa ketahuan, kita bisa mempraktikkan, bisa baca kitab kuning berikut menerjemahkannya. Langsung ke lafaz yang kelima, al-mufidu. I'rabannya seperti apa? Yaitu na'tu tsani minal labdi wa na'tun minal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhakhiratun fi akhirih. Ya, bahwa lafaz al-mufidu di sini adalah sebagai sifat yang kedua. Kalau tadi al-murakabu sifat pertama, kalau al-mufidu adalah merupakan sifat yang kedua. Makanya sama juga dibaca rafa, dibaca al-mufidu, gak dibaca al-mufida ataupun gak dibaca al-mufidi, karena posisinya adalah sebagai sifat yang kedua. Ini adalah i'roban dari lafaz al-mufidu, ya. Kemudian lafaz yang terakhir bil wad'i, ya. Bil wad'i i'robannya seperti apa? Ini cara mengi'rob lafaz bil wad'i dalam kitab Jurumiyah, ya. Al-ba'u harfuz zari. Nah, ini kenapa gak berbeda dengan tadi yang lain? Ini dibaca al-mu, ini dibaca al-labdu, al-murakabu, al-mufidu. Ini kenapa gak dibaca bil wad'u? Nah, karena di sini ada al-ba'u harfuz zari, ada huruf ba sebelumnya, ya. Fungsi dari huruf ba itu, dari huruf jar itu adalah mengkasrahkan suatu lafaz setelah kemasukan huruf JR, ya. Nah, bil wad'i di sini di-JR-kan oleh huruf ba di sini, makanya dibaca bil wad'i. Nah, ini adalah i'roban dalam kitab Jurumiyah. Apabila kita sudah mengi'robkan suatu kalimat dalam suatu kitab kuning, nanti kita bisa tahu posisi dalam lafaz itu seperti apa, kedudukannya sebagai apa, nanti bisa ketahuan. Makanya kita harus sedikit demi sedikit belajar tentang ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kitab Jurumiyahnya, dasarnya, kemudian kailaninya, sorofnya, apalagi lebih lanjutannya yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik, itu lebih bagus lagi. Nanti kita bisa memahami ini kenapa dibaca al-kalamu, kenapa dibaca huwa, kenapa dibaca al-labdu, kenapa dibaca al-murakabu, kenapa dibaca al-mufidu, kenapa dibaca bil wad'i. Setelah kita mempelajari ilmu nahwu dan sorof, nanti bisa mengi'rab suatu kitab kuning yang lainnya, ya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya dalam kajian kitab kuning, terutama dalam video pembelajaran ini yang akan membahas mengenai kitab Kailani dan kitab Jurumiyah, antara sorof dan nahwunya nanti akan dibahas lagi, ya. Dan jangan lupa supaya videonya lebih bermanfaat lagi, teman kalian juga di-share beberapa kajian yang ada dalam video ini dan bisa bermanfaat lagi dan bisa menambah wawasan tentang gramatikal bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan sorofnya, ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya di kajiannya kitab kuning. Bapak akhiri dulu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.